Ini menarik ya. Ini saya bikin konten sengaja sebelum pengajian rutin malam Jumat, pengajian kitab kuning dan khotam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Karena saya mendengar barusan bahwa ada yang menantang debat diskusi ya ke Haji Madudin terkait nasab. Wah, itu bagus sekali. Ini menarik nih. Yang nantangnya katanya santri alumni apa tuh, pesantren Sidogiri kan banyak ya, nggak tahu yang mana lah. Saya harus memberikan apresiasi kepada santri yang nantang Haji Matu, oleh bagaimanapun harus diberi apresiasi. Berarti saya berbagus sangka orang tersebut sudah menyiapkan data ilmiah, manuskrip, dan segala sesuatunya. Dan saya berharap nanti diskusi ini secara ilmiah, tidak menyerang personal dan tidak mematahkan argumentasi dengan retorika debat kusir ya. Karena beda nanti diskusi ilmiah, adu argumentasi dengan mujadalah yang debat kusir, yaitu perbedaannya biasanya kalau debat kusir orang yang pinter berdebat itu bukan dari sisi dalil kita bereferensi manuskrip, tapi lebih menyerang kepada kalimat-kalimat lawan, dipatah-patahkan. Nah, ini sudah tidak sehat kalau begitu. Mematah-matahkan kalimat yang menurut dia, logika dia salah, apalagi itu tidak memakai rumusan diskusi, itu harus dihindari. Saya mendukung sekali adanya diskusi ilmiah ini. Awas ya, yang saya dukung ini diskusi ilmiah. Berarti di situ harus berdasarkan dalil, referensi kitab, manuskrip, ya. Tidak ada menyerang personal, tidak ada berretorika, tidak ada sengaja untuk mematah-matahkan kalimat-kalimat lawan menurut semaunya dewek dia. Tapi saya amati juga ada beberapa dari pendukung Haji Imad yang tidak setuju katanya. Karena orang tersebut, Gus apa namanya ya, saya nggak penting bahwa saya menyebutkan namanya, karena tidak mewakili RA, Robito Alawiyah. Ini memang masuk di akal, logis. Ada positifnya, sebab kalau memang orang ini berdebat dengan Haji Madudin mewakili RA, ini selesai persoalan. Baik Haji Madudin terpatahkan tesisnya, terbantahkan atau tidak, ini selesai. Rakyat Indonesia ini sudah tidak akan berpolemik lagi. Memang itu positifnya kalau orang tersebut ini mewakili Robito Alawiyah. Ini langkah-langkah Haji Madudin dan pendukungnya yang mendukung boleh berdebat, tapi orang tersebut harus mewakili RA, ini cerdik. Dan ini suatu penyelesaian yang bisa terjawab. Diskusi itu dari diskusi itu terjawab. Memang harusnya begitu. Jangan sampai nanti ketika itu debat ilmiah, diskusi ini, umpamanya, katakanlah Haji Imad terbantahkan secara jelas terang benderang, baik dalil, referensi, manuskrip, nanti khawatirnya dari pendukung Haji Imad tidak selesai persoalan karena hanya pribadi orang tersebut. Nah ini, sebaliknya juga, kalau umpamanya orang tersebut, Gus apa namanya lah ya, nah, terbantahkan, lemah, kalah umpamanya dalam diskusi tersebut oleh Haji Imad, nanti dari oknum-oknum Ba'alawi masih aja yang berkicau-kicau. Nah ini memang harusnya kalau untuk sasaran diskusi ini, sasaran penyelesaian polemik, memang harus secara resmi orang tersebut
mewakili Robito Alawiyah. Kalau untuk mengademkan, menenangkan, memberikan jawaban kepada seluruh netizen dan seluruh umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia. Harusnya seperti itu. Semua yang diskusi ilmiah itu tentu berdasarkan pakar ilmiah dan akademisi. Nah, pertanyaannya, orang ini akademisi bukan? Nah, pakar ilmu nasab bukan? Nah, ini pertanyaannya. Mewakili Robito tidak. Kalau Haji Imaduddin itu akademisi, di samping dia seorang kiai, dia sarjana S2, SAG, MH. Anak kuliahan ibaratnya. Jelas itu tesisnya, tata caranya, susunan kalimatnya itu memang rapi. Nah, terlihat dari bukti-bukti bahwa Haji Imad ini lebih suka dia dengan memakai tulisan. Nah, ini pertanyaan, mohon maaf nih. Nah, Gus ini katanya, yang katanya alumni salah satu santri Sidogiri apa ya? Kan Sidogiri itu pesantren apa daerah? Kalau misalnya saya tidak tahu nih. Yang jelas kalau ini daerah saya tidak membawa daerah, tapi yang saya baca itu tertulis alumnus Sidogiri atau pesantren atau tidak. Kalau pesantren Sidogiri itu ya oknum berarti ya. Kalau daerah pun ya berarti salah satu oknum dari masyarakat. Saya tidak mau pesantren, tidak mau daerahnya. Nah, pertanyaannya, orang ini akademisi bukan? Nah, ini apakah S1, S2, S3 atau gimana? Asal jangan S-klonong aja. Nah, supaya apa? Supaya debatnya memang ilmiah, akademisi, intelektual, ilmuwan. Nah, ini yang penting pertanyakan. Yang lebih utama lagi, orang tersebut bertanggung jawab tidak kepada RA, disetujui tidak oleh Bang Alawi. Beliau mewakili siapa? Pribadi atau bukan? Nah, kalau beliau pribadi, nanti pertanyaannya, andai kata umpamanya beliau mampu mematahkan tesisnya Imaduddin, manfaatnya gimana? Nah, ini ada kompensasi apa umpamanya? Kalau pribadi, apakah itu andai kata kemenangan dia bisa menjadi referensi legalitas terkait nasab balawi ini sahih atau tidak? Ini kan penting ini. Kalau dia tidak diberi kekuatan hukum, legalitas, andai kata pun dia menang, nanti masih bisa dipatahkan, masih bisa netizen berspekulasi atau berpendapat tetap nasab balawi banyak tidak tersambung sesuai dengan tesis ilmiahnya Haji Imad, begitu loh. Tapi kalau orang tersebut mewakili RA resmi, ya, maka tentu menang dan kalahnya ini kan legal. Nah, menurut saya nih yang bodoh, maaf saya bukan orang pintar. Menurut saya jelas legal. Kalahnya nanti itu legal. Orang yakin percaya, oh berarti Haji Imad kalah. Berarti artinya nasab balawi tersambung ke Rasul. Nah, itu bisa diakui, dijadikan kekuatan hukum, ketetapan hukum. Nah, begitu dia sebaliknya. Kalau orang ini yang mewakili Robito umpamanya ini kalah, berarti Haji Imad tetap tesisnya benar. Artinya Bang Alawi tidak, nasabnya tidak bersambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini legal, ini menjadi kekuatan hukum. Ini akan menjadi sebuah jawaban pada seluruh netizen Indonesia. Kelemahan kalau pribadi, kalau dia menang pun kekuatan hukumnya ini sulit untuk dipegang. Netizen pasti masih akan condong berpihak pada Haji Imad. Tolonglah, saya hanya ingin pendapat saya ini, kalaupun kurang bagus, ya jangan diikuti. Karena yang saya harapkan dari siapapun yang menantang Haji Imad, yang akan siap debat dengan Haji Imad, ini mampu menyelesaikan polemik nasab ini, siapapun dia, dari dalam maupun dari luar negeri. Jangan yang hanya muncul orang-orang, pribadi-pribadi yang tidak mempunyai ketetapan legalitas hukum. Tidak dipegang, bisa dipegang, kalah dan menangnya tidak bisa dijadikan ketetapan hukum. Dan itu netizen rakyat Indonesia tidak akan pernah, polemik akan terus berlanjut. Begitu loh. Ya, mohon ini bisa sampai ke orang yang bersangkutan. Mohon maaf, ini hanya pendapat saya. Saya tidak akan
memaksakan pendapat saya untuk diikuti, hanya pendapat saya, karena tujuannya agar polemik nasab ini selesai. Maka ketika ada yang ingin berdebat dengan Haji Imad, saya menyambut, saya memberikan apresiasi siapapun dia. Hanya saja, ya, lebih utamanya orang tersebut mewakili RA. Artinya kalah dan menangnya itu punya legalitas hukum. Ada rekomendasi, ada ketetapan hukum yang bisa dipegang oleh semua rakyat Indonesia, khususnya Duriat Wali Songo. Begitu loh. Jadi tidak sia-sia debat. Tapi kalau pribadi, saya bilang tadi, kalau pribadi menang dan kalah hanya untuk sebuah ramenya medsos saja itu nanti. Gitu loh. Ya, mohon nih. Saya harap ini dari yang menantang ini bisa menjelaskan gitu loh. Ya, dan saya pun juga mendukung ada dari kelompok Haji Imaduddin yang berpendapat gini, sekalipun orang itu tidak mewakili RA, tidak punya rekomendasi dari RA, kalah dan menangnya tidak ada legalitas umpamanya, hanya untuk memuaskan kelompoknya kalaupun menang umpamanya. Walaupun itu pribadi, udah lawan aja 3 kali 24 jam secara live. Ini juga positifnya ada sih positifnya. Kenapa sebabnya? Supaya tidak sembarangan orang yang menantang Haji Imad, kemudian ketika Haji Imad menolak ditantang seperti itu, Haji Imad pengennya dengan RA, artinya bukan dengan RA, ada legalitas di RA atau wakil RA, pokoknya ya, tapi orang ini tidak, kemudian Haji Imad menolak, nanti akan ada opini Haji Imad tesisnya kalah, lemah. Ini kalau ditolak oleh Haji Imad. Jadi positifnya memang ditolak, positifnya ada. Karena ngapainlah ngeladenin debat orang yang tidak mewakili RA. Hanya bikin polemik aja rame. Ada positifnya. Negatifnya nanti oknum-oknum yang ngebela orang ini akan membuat opini, narasi Haji Imad kalah, Haji Imad tidak berani, bla bla bla. Nah ini dibuat narasi-narasi buruk. Jadi ada untungnya, memang diladenin aja gitu. Ada diladenin aja. Walaupun tidak mewakili RA, tapi dengan catatan kalau orang ini umpamanya memang kalah oleh Haji Imad walaupun pribadi, pendukung-pendukungnya, pendukung Ba'alawi, pendukung orang tersebut, diem mulutnya, konsekuen menerima kekalahan orang tersebut. Tapi kalau dia tidak mau konsekuen, walaupun kalau oleh Haji Imad, orang ini kalah oleh Haji Imad di debat diskusi oleh Haji Imad, kalah, tetapi pendukung-pendukungnya tetap membuat narasi buruk kepada Haji. Ini namanya tidak konsekuen, tidak bijaksana. Ngapain juga, nggak capek-capek yang mencuk kurang batu, hambur-hambur bumbu, ngabebakeun leta-leta, mun letah cangkeul mah nungurutan ulah daek. Intinya gimana? Ketika ada kelompok Haji Imad, pendukung Haji Imad, silakan berdebat asal mewakili RA. Saya setuju karena positifnya tadi akan jelas diketahui status nasab Ba'alawi ini dari kalah dan tidaknya berdebat dengan orang yang mewakili RA. Ada legalitas rekomendasi dari RA. Positifnya, bagaimana jika yang ngajak debat tidak mewakili RA? Ada pendukung Haji Imad yang mendukung, ada yang menolak. Terhadap yang mendukung, saya setuju juga ada positifnya. Kenapa? Tadi saya bilang agar ini tidak menjadi kesempatan bagi orang yang anti Haji Imad, anti pendukung Haji Imad. Ada kalimat, Haji Imad mundur ditantang, nggak berani, anu. Nah, positifnya begitu. Tapi ada hal yang negatifnya tidak selesai nasab. Urusan nasab tidak selesai, walaupun Haji Imad memenangkan, tetap ada orang-orang yang masih memutar-mutar lidah, bikin-bikin opini buruk. Ini tidak selesai. Ada positif dan negatifnya. Kalau saya dukung aja, saya mau mewakili RA, saya ngedukung karena ada nilai positif. Tidak mewakili RA pun saya mendukung, ada nilai positif. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, kalau andai kata saya jadi Haji Imad dan saya ngerti ilmu nasab, kalau saya pribadi nih, saya tidak akan paksakan Anda
ikut saya, enggak juga. Yang berbeda pendapat, awas lo ya, jangan ngamuk-ngamuk, jangan nyerang saya. Ini pendapat, saya tidak memaksakan pendapat antum. Antum apa? Itu memaksakan pendapat marane, kamu enggak. Nah, jadi kalau saya sih seperti Haji Mat, saya ladeni aja. Saya ladeni aja kalau saya jadi haji, saya ladeni aja. Mencek orang Batam tuman. Mun arek dielehkeun eleh meunang gitu. Kena bisa gede laga. Anu orang-orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya keilmuan, hanya punya mental didorong-dorong oleh orang-orang di belakangnya, ayo kamu, ayo aku. Nah, orang ini hanya boneka-boneka doang. Kalau nggak ahli, bukan kada kemis, bukan S1, S2, S3, apalagi S3, bukan, apalagi profesor, bukan. Nah, hanya untuk memang membuat opini bahwa ada yang ngelawan Haji Imad. Nah, hanya untuk itu, supaya hilang kalau dilawan. Kalau menurut saya masih sikat aja gitu. Lanjutkan aja kalau saya gitu ya. Tapi ini tergantung Haji Imadnya. Kalau saya tetap menghargai, menghormati apapun keputusan Haji Imad, saya dukung terus. Nah, termasuk orang ini, ya saya juga mengapresiasi. Dengan begitu, mungkin ada niat baik dari siapa nih yang nantang ini. Ada niat baik, mungkin saya akan berpikir positif dan husnudzon. Yang penting, jika orang tersebut mempunyai niat baik untuk meredam persoalan, untuk menyelesaikan persoalan polemik nasab ini, punya niat baik, orang ini harus koordinasi dengan RA. Kalau memang orang ini punya niat baik, agar terjawab jelas masalah nasab Ba'alawi ini, tersambung atau tidak secara ilmiah. Nah, kalau orang ini punya niat baik, menurut saya, orang ini harus dong datang ke RA, kepada Habib, minta legalitas, minta diwakili. Kalau memang, dan pendukung-pendukungnya orang ini harus mendukung juga. Nah, gitu loh, jangan hanya ngedorong-dorong, kurang bantam dia sokong jongklok. Tapi tidak mempunyai kekuatan hukum, legalitas hukum. Dorong orang ini untuk mewakili RA, gitu dong. Jadilah pendukung yang baik, pendukung yang beradab, berakhlak, berilmu, dan intelektual. Jangan jadi kacang gorengan ibaratnya. Itu hebat namanya. Nah, tolonglah, mudah-mudahan terdengar oleh orang ini, ya. Kalau tadi saya bilang, andai kata orang ini dan pendukung punya niat baik untuk menjelaskan tentang nasab Ba'alawi, ya, kepada halayak rakyat Indonesia secara jelas, terukur, valid, aktual, berketetapan hukum, legalitas hukum, ada dasar ilmiah dan referensi kitabnya, manuskripnya ada, ya. Maka orang ini harus dong datang ke RA, koordinasi, katakan bahwa saya ingin mewakili RA, ingin ngebela habaib. Mendukungnya pun begitu, mendukung orang ini. Begitu, itu nama gentleman, itu namanya keren itu. Jangan hanya asal-asalan keluar-keluar di medsos, ternyata tidak mewakili RA. Jangan seperti ada oknum yang mengaku Habib di Lampung, keluar-keluar ketika ditantang oleh Haji Imad mewakili RA, mendem. Nah, ini jangan terjadi seperti lagi. Kasihan loh Haji Imad. Kasihan. Haji Imad kuliah bukan setahun 2 tahun dia. Makanya harus ada rival lawan yang sepadan, yang sama-sama intelektualnya, yang sama-sama akademisinya, alumnus perguruan tinggi. Begitu loh. Itu bagusnya begitu kalau diskusi. Jadi seimbang gitu loh. Ya. Kasihan juga orang ini takutnya hanya didorong-dorong oleh oknum, muncul kagak berani, kedorong orang ini, jadikan peluit kurang bantu, jadikan bemper wungkul dia. Nah, netizen tetap tidak puas. Persoalan nasab tetap tidak jelas. Atau ngaram-ngaramkan mesos wungkul, percuma. Nah, ini yang saya tidak suka. Selanjutnya saya sarankan, udahlah, persoalan nasab ini, bolehlah ada yang setuju ke Haji Imad. Silakan aja, yang tidak setuju juga silakan aja, ya. Yang saya kurang suka jangan terjadi ini sampai ada nyinyiran, kebencian, penghinaan, perendahan dari kedua pihak. Ini yang saya tidak suka. Karena ini persoalan nasab, di mana nasab ini pun sebetulnya ada anjuran Rasulullah untuk dipelajari. Jangan sampai dinodai. Rasulullah menganjurkan tentang nasab, dinodai oleh kita-kita dengan tanpa adab dan akhlak, hanya untuk apologi, memberikan pendapat pribadi. Ini kurang bagus, bukan sikap Islam. Walaupun saya sendiri
umpamanya sering melakukan itu, tapi saya tidak setuju dengan ucapan saya, kelakuan saya, hati saya yang buruk, saya tidak setuju. Gitu loh. Saya kira ini jelas loh. Ya, ini mohonlah. Saya kira jelas nih. Nah, yang selanjutnya, kenapa nih masalah nasab ini kalau menurut saya tidak terlalu harus umpamanya diseriusi sampai melebar sampai terjadinya kekeruhan. Kenapa? Nah, karena ini bukan masalah akidah. Enggak, bukan masalah akidah, ini masalah urusan fikih nasab mah. Ilmu nasab. Nah, masalah furu'iyah yang tentu akan ada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Jadi jangan disepertikan seperti ketauhidan. Jangan sampai kerukunan secara sesama umat Islam, kerukunan sama-sama rakyat negara Indonesia menjadi pecah hanya karena sebuah urusan nasab yang sifatnya ikhtilaf. Ya, bukan akidah. Walaupun akidah juga sebetulnya kalau kita sebagai seorang warga negara Republik Indonesia yang hidup di Indonesia pun harus bisa menahan diri. Jangan sampai membuat perpecahan sama anak bangsa. Gitu loh. Kita bersikap dewasa semuanya. Walaupun saya baru bisa ngomong doang. Ngomong iya jatuh bayar. Yang munafik bisaeun. Saya ingin tuh kita semua ini mendahulukan adab dan akhlak gitu loh. Ilmu itu boleh penting, tapi adab dan akhlak di atas ilmu. Nasab boleh penting, boleh. Tapi ingat, di atas nasab itu ada adab dan akhlak dan takwa. Jadi takwa, adab, akhlak itu lebih atas daripada ilmu dan nasab. Ilmu nasab menurut saya. Jangan sampai hanya karena umpamanya nasab, koridor adab, akhlak, ketakwaan dilanggar. Ini jadi tidak lucu ini. Ya, kita sudah sepakat, semua ulama sepakat bahwa akhlak di atas ilmu. Begitu juga akhlak di atas nasab. Kalau menurut pendapat saya. Akhlak, adab, etika itu di atas ilmu, di atas nasab. Nah, ini harus dipakai oleh kita, baik mendukung Haji Imad maupun yang tidak mendukung. Dahulukan adab, akhlak, dan ketakwaan. Ya, barang-barang lah semuanya. Tidak akan ada persoalan yang tidak selesai ketika persoalan itu diselesaikan dengan adab, dengan akhlak, dengan ketakwaan. Sebesar apapun di persoalan. Sebaliknya, walaupun di persoalan kecil, tapi kalau diselesaikan tanpa adab, akhlak, dan ketakwaan, dengan emosi, dengan nyinyir, dengan kebencian, dengan hasudan, ya, dengan kesumat, menyerang pribadi, personal, ini akan menjadi api yang besar. Ini akan yang pecah belahnya umat itu. Yang membuat pecah belahnya umat hanya karena persoalan yang kecil, karena diselesaikan dengan nafsu, dengan tuduhan, hasudan, cacian, hinaan, menyerang personal. Nah ini sebetulnya siapapun dia bisa jadi pecah belah umat Islam. Ada di mana-mana. Itu yang mempunyai karakter seperti itu. Jadi pecah belahnya umat bukan karena satu kelompok belum tentu. Ada bisa terjadi disebabkan oleh siapapun. Siapa dia? Yaitu yang dalam menyelesaikan persoalan apapun, dia lebih condong memakai kejahiliahan, lebih condong memakai hawa nafsu, kebodohan, memakai kepicikan, kolbunya picik, lidahnya kotor. Ini akan membuat perpecahan menurut saya. Ya, mohon ini mudah-mudahan ini jadi sebuah solusi. Mohon maaf saya bilang kepada yang tidak setuju, monggo silakan. Tapi ketidaksetujuan Anda ke saya pun tolong kita sama-sama pakai adab, akhlak, dan ketakwaan. Kalaupun saya ini belum punya adab, akhlak, dan ketakwaan, hanya menganjurkan harus dong. Dan mohon maaf, saya bukan berarti mengatakan diri saya beradab, berakhlak, bertakwa, bukan. Justru karena saya ini orang yang belum punya adab, takwa, dan akhlak yang baik, saya rindu orang yang punya adab, akhlak, dan takwa agar saya tiru. Jangan udah mas saya tidak beradab, berakhlak, takwa, malah dikasih contoh oleh orang yang tidak beradab, takwa, dan berakhlak.
Nanti saya menyuruh siapa? Itu. Kalau saya bicara ilmu, bukan berarti saya udah pinter. Justru karena saya ini bodoh, saya butuh orang yang berilmu agar saya bisa dapatkan dari ilmu tersebut. Itu. Ini supaya netizen ini paham ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya di malam Jumat ini nih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yuk kita bareng-bareng selesaikan persoalan dengan ilmu, selesaikan persoalan dengan adab, selesaikan persoalan dengan akhlak, selesaikan persoalan dengan takwa. Belajar kita bersama-sama. Demikian ya para hadirin.